Musim panas 2025 ini, jendela transfer Eropa bukan sekadar arena jual beli pemain. Ia berubah jadi panggung teatrikal penuh drama, negosiasi ugal-ugalan dan transaksi yang bikin kalkulator kelelahan. Harga pemain melonjak ke langit, tawaran meluncur, bak jet supersonik, dan klub-klub elit seperti kehilangan rem dalam menghabiskan uang. Tak peduli berapa angka yang tertulis di label harga, selalu saja ada klub yang mengangguk mantap lalu menawar, malah seringkali dengan jumlah yang lebih besar dari yang diminta. Gila, tapi nyata. Salah satu bukti konkret datang dari Manchester United yang tampaknya ogah membuang waktu dan langsung tancap gas memburu Matheus Cunha dari Wolverhampton. Bayangkan, 74,3 juta euro digelontorkan demi penyerang muda yang digadang-gadang bisa jadi partner maut bagi Bryan Mbeumo di lini depan. United benar-benar serius dalam proyek kebangkitan setan merah bersama pelatih barunya Ruben Amorim yang rupanya sudah kehabisan kesabaran dengan performa Rasmus Højlund dan Joshua Zirkzee yang belum klik di sistemnya. Di belahan lain, Spanyol Real Madrid juga tak mau kalah. Mereka menebus Alvaro Carreras dengan harga 50 juta euro untuk memperkuat lini belakang mereka yang sempat keteteran musim lalu. Madrid sadar tembok pertahanan mereka butuh asupan segar dan Carreras dianggap pas untuk misi itu. Namun tunggu dulu, dua transfer tadi belum ada apa-apanya jika dibandingkan dengan 10 transfer paling mahal musim panas ini. Mari kita urut dari yang termurah ke yang paling bikin geleng-geleng kepala. Yang ke-10 ada Tijani Reijnders ke Manchester City, yaitu 55 juta euro. City seolah kehilangan roh begitu Rodri cedera pada musim lalu. Kenapa sang jangkar pemain mereka kedodoran? Pep Guardiola pun mengambil langkah strategis, mendatangkan gelandang box to box tangguh yang bisa menggantikan Rodri saat dibutuhkan. Pilihannya jatuh pada Tijani Reijnders dari AC Milan. Gelandang asal Belanda itu diboyong seharga 50 juta euro. Bukan angka kecil, tapi performanya yang gemilang di Serie A. Dengan catatan 15 gol dan 5 assist membuat harga itu terasa kayak layak. Kakak dari Eliano Reijnders ini diharapkan bisa menstabilkan lini tengah dan mengurangi ketergantungan City pada satu pemain saja gitu. Nomor 9 ada Anthony Elanga ke Newcastle United. Siapa sangka mantan pemain Manchester United ini bisa jadi rebutan. Setelah tampil impresif bersama Nottingham Forest selama 2 musim, Anthony Elanga dilirik Newcastle. Eddie Howe yang tengah musing karena kepergian Miguel Almiron dan potensi hengkangnya Alexander Isak melihat Elanga sebagai solusi. Tawaran 61,4 juta euro dilayangkan dan diterima dengan tangan terbuka oleh Forest. Elanga salah satu pemain tercepat di Premier League, siap jadi ancaman baru. Nomor 8 ada Dean Huijsen ke Real Madrid, sekitar 62,5 juta euro. Real Madrid, sang raja Eropa, menyulap panggung transfer jadi panggung regenerasi setelah lini belakang dihantam badai cedera. Mereka membidik bek muda berusia 20 tahun Dean Huijsen dari Juventus. Dengan tinggi menjulang sekitar 1,90 meter dan naluri bertahan yang cerdas, Huijsen diboyong seharga 62,5 juta euro. Meskipun sempat diragukan karena usianya yang muda, debutnya di Piala Dunia antar klub cukup menjanjikan. Walau harus diakhiri dengan kartu merah, tapi Madrid tetap yakin mereka sedang memoles berlian. Ketujuh ada Joao Pedro ke Chelsea, 63,7 juta euro. Nicholas Jackson yang kerap jadi bahan meme tampaknya membuat pelatih baru Chelsea Enzo Maresca gerah. Maka dari itu The Blues membajak Joao Pedro dari Brighton dengan harga 63,7 juta euro. Pedro datang membawa harapan baru. Hanya dalam beberapa pertandingan dia langsung nyetel bersama Cole Palmer. Pedro membentuk duet maut yang akhirnya membawa Chelsea meraih gelar Piala Dunia antar klub 2025. Puncaknya gol Pedro yang mengandaskan PSG di final, sebuah awal yang sangat benar gemilang gitu. Keenam ada Mohamed Kudus ke Tottenham Hotspur harga 63,8 juta euro. Tottenham di era Thomas Frank juga mulai bermain di level besar. Mereka mendatangkan Mohamed Kudus dari West Ham dengan nilai 63 dan dinamis. Kudus pun langsung bergabung dalam tim dengan kontrak jangka panjang hingga 2031. Kelima ada Jamie Bino Gittens ke Chelsea sekitar 64,3 juta euro. Masih dari Chelsea, klub asal London ini tampaknya tengah gelap membeli winger muda potensial. Setelah Joao Pedro, mereka juga menembus Jamie Bino Gittens dari Borussia Dortmund seharga 64,3 juta euro. Produk Akademi Manchester City itu tampil brilian musim lalu dengan 17 gol dan 14 assist di Bundesliga. Selain membawa Dortmund ke final Liga Champions 2024, Gittens dikenal punya gaya main yang eksplosif dan sangat cocok untuk filosofi Maresca. Proyek jangka panjang Chelsea makin terlihat jelas. Keempat, ada Martin Zubimendi ke Arsenal sekitar 70 juta euro.
Setelah Jorginho pergi dan kontrak Thomas Partey habis, Arsenal butuh gelandang jangkar baru. Maka datanglah Martin Zubimendi, bintang Real Sociedad yang dikenal tenang, cerdas dan disiplin. Arsenal tak tanggung-tanggung membayar 70 juta euro untungnya. Dengan kehadiran Zubimendi, panggilan akrabnya trio lini tengah The Gunners kini tempak sempurna. Odegaard di kanan, Declan Rice di kiri, dan Zubi sebagai penyeimbang di tengah. Mikel Arteta seperti mendapatkan biola barunya untuk mengatur simfoni permainan Arsenal. Nomor 3 ada Bryan Mbeumo, resmi menjadi milik Setan Merah dengan harga 80 juta euro. Winger 25 tahun itu jadi tandem ideal untuk Matuscu-nya di lini depan. Kecepatan, ketajaman, dan ketangguhan Mbeumo di Premier League membuat cocok untuk sistem Ruben Amorim. Meskipun sempat dicibir karena harganya yang kegedean, banyak pihak percaya ini adalah investasi brand yang bisa berbuah manis. Nomor 2 ada Hugo Ekitike ke Liverpool sekitar 95 juta euro. Yap, Liverpool kembali belanja besar setelah gagal mendapatkan Alexander Isak dari Newcastle. Mereka mengalihkan bidikan ke Hugo Ekitike, pemain milik Eintracht Frankfurt, itu ditebus sekitar 95 juta euro. Dan menurut Fabrizio Romano, ya, si pakar transfer yang selalu nongol di timeline Twitter, deal ini sudah here we go. Ekitike diproyeksi sebagai pengganti Diego Jota yang hengkang, sekaligus menjadi antisipasi jika Darwin Núñez memutuskan hengkang atau belum kembali ke performa terbaik. Dengan 22 gol musim lalu, Ekitike siap menyapa Anfield sebagai striker masa depan. Nomor 1 ada Florian Wirtz ke Liverpool sekitar 125 juta euro. Dan disinilah transfer yang bikin seluruh Eropa terhenyak. Liverpool entah dari mana uangnya membayar sekitar 125 juta euro untuk Florian Wirtz dari Bayer Leverkusen. Pemain 22 tahun itu menjadi pembelian termahal sepanjang sejarah Premier League, bahkan melebihi rekor Moises Caicedo pada tahun 2023. Wirtz adalah playmaker jenius yang diharapkan bisa menghapus ketergantungan Liverpool terhadap Mohamed Salah. Dengan kreativitas dan visi pemain luar biasa, Wirtz dipercaya bisa menjadi poros atau pemain the rest di era Arne Slot. Melihat dapat transfer ini, satu hal jadi jelas di sepak bola modern telah masuk ke babak uang tak lagi jadi masalah. Klub-klub top Eropa rela mengambilkan dana ratusan juta euro demi satu hal, yaitu kesuksesan. Tapi seperti biasa, harga mahal tak selalu sejalan dengan performa. Ada yang langsung ngacir di lapangan, ada pula yang butuh waktu untuk menyetel. Yang jelas, para pemain ini sekarang menanggung ekspektasi setinggi langit. Fans menanti aksi brilian, manajer penuntut kontribusi instan, dan media siap mengkritik jika gagal. Maka dari itu, pertanyaan paling penting dari bursa transfer musim panas 2025 ini bukan cuma siapa yang paling mahal, tapi apakah mereka bisa menjawab harga mahal itu dengan performa yang luar biasa. Waktu yang akan menjawab. Sekian dari Mimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.